Bapak Ibu yang kekasih, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus. Apa kabar bagi kita sekalian? Saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah online bersama-sama. Untuk itu kita akan mulai dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita angkat pujian ini, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, pengharapan kami, Allah yang kami puja, kami sembah seumur hidup kami. Mulutku penuh pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Mari sidang jemaat kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan
yang telah menjadikan langit, laut, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai ibadah kita, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharilah hidup kami senantiasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah yang disebut juga hukum kasih, yang sudah diringkaskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jimat menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan segar. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan segar. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan, Untuk menyembah-Mu Tuhan. untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu,
puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari kita angkat pujian ini, Tuhan Kaulah pengharapanku. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang indah pada sore menjelang malam ini dalam ibadah online Gereja Jemaat Jalan Kudus. Kita boleh berjumpa kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di sorga, aku minta kekuatan, hikmat, marifat dari sorga, pewahyuan, pengertian untuk kebenaran firman-Mu. Hidupkan firman-Mu ini Tuhan di dalam loh hati kami. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kiranya Tuhan bentengi kami. Seluruh atmosfer atas tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan.
Berkati kami dalam kondisi apapun di tempat dimanapun kami berada, boleh mendengar firman Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Hidupkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala setempat, Opa dan Oma, yang mempercayakan saya kembali untuk melayani untuk hamba Tuhan, siapapun yang ada, baik para majelis, para pengurus, jemaat-jemaat, gereja jemaat Jalan Kudus, Bugis Makassar yang ada, boleh mempercayakan kembali untuk melayani pada sore menjelang malam ini. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan satu pasal. Biasanya orang kalau khotbah satu perikop atau beberapa ayat akan memakan waktu sekitar setengah jam, 45 menit, atau bisa 1 jam. Itu hanya satu perikop atau beberapa ayat. Sekarang saya mau khotbah satu pasal. Kalau satu pasal, saya mohon izin. Izinkan saya khotbah, memakan waktu yang lama. Dan Bapak Ibu siapkan waktu, siapkan hati. Mungkin kalau ada telepon, ada panggilan, ada apa, jangan terima dulu. Fokus dengar firman Tuhan. Karena kita mau belajar satu pasal. Mari buka Alkitab kita dalam Mazmur 117. Bapak Ibu yang punya Alkitab buka dalam Mazmur 117. Yang punya tab, aplikasi handphone, aplikasi Alkitab di handphone, buka Alkitab kita. Dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai ayat 2. Kita akan belajar satu pasal. Jadi siapkan seperti saya bilang waktu yang cukup, karena kita akan belajar satu pasal. Puji Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dengan kuat-kuat. Bapak Ibu bisa membaca dan bisa mendengar. Orang yang di sekitarnya atau orang yang ada dekat Ibu Bapak ketika membaca Alkitab, usahakan mereka juga mendengar supaya mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita bagikan. Mari kita baca 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari Mazmur 117 ini, ada 4 keistimewaan yang saya jumpai dan saya pelajari. Yang kita bisa jadikan untuk kita belajar bagaimana pemazmur menulis pasal 117 ini. Kita belajar dari seluruh ayat yang ada. Nah, Mazmur 117 adalah pasal terpendek di dalam Alkitab. Bapak Ibu mungkin sudah dari sejak kecil belajar, apalagi kalau yang sering ikut kuis Alkitab, cerdas cermat Alkitab. Pasal ini sering kali ditanyakan. Sebutkan pasal terpendek dalam Alkitab. Wah, cepat-cepat kita berlomba-lomba untuk mengangkat tangan. Dan kita akan menyebutnya Mazmur 117. 2 ayat. Bagus kalau kita tahu. Nah, sekarang siapa yang tahu kalau Mazmur kitab terpanjang dalam Alkitab? Mungkin saudara akan mikir. Syukur-syukur kalau ada yang tahu. Siapa yang bisa ucapkan dengan cepat? Katakan. Siapa yang tahu Mazmur pasal terpanjang dalam Alkitab? Dia ada di Mazmur 119. Ada 176 ayat. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin bisa lihat, ada di sebelahnya. Ya, 176 ayat. Itu pasal terpanjang. Tadi kita baca pasal terpendek, lalu pasal terpanjang. Sekarang ada yang tahu tidak?
ayat terpendek. Ucapkan ke teman-teman atau orang di sekitar atau siapapun yang ada dekatmu. Siapa yang bisa kau katakan dengan cepat, kasih dia apresiasi, jempolan. Kalau bisa jawab, ayat terpendek. Ada yang tahu? Dia ada di 1 Tawarik 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Ada di beberapa ayat lagi. Saya tidak ingin bagikan karena ini cukup waktu yang panjang. Ada di Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Dan ada lagi beberapa ayat. Itu ayat terpendek. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ayat terpanjang dalam Alkitab? Nah, biasanya ini yang kepusingan. Ini yang bingung. Ayat terpanjang itu di mana? Kalau bisa jawab, bagus. Kasih jempol kepada orang yang bisa jawab. Kasih acungan 2 thumbs, 2 jempol. Kalau dia bisa jawab ayat terpanjang dalam Alkitab. Ada yang tahu? Dia ada di Ester 8 ayat 9. Nanti baca di rumah. Baca sendiri saja. Dari sini kita bisa belajar keistimewaan yang pertama dari Mazmur 117. Dia adalah pasal terpendek dari Alkitab. Hanya terdiri dari 2 ayat. Yang kedua, keistimewaannya walaupun dia pasal terpendek, namun nama Tuhan ditulis 5 kali. Saudara lihat, ayat ini sangat singkat, ayat ini sangat sedikit, tapi nama Tuhan ditulis cukup banyak, yaitu 5 kali. Yaitu pertama dalam pujilah Tuhan, megahkanlah Dia, sebab kasih-Nya hebat dan kesetiaan Tuhan. Lihat, pujilah Tuhan, megahkanlah Dia, kasih-Nya hebat, kesetiaan Tuhan, dan yang kelima, haleluya. Haleluya itu adalah bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 suku kata, Halel dan Yahweh. Halel itu adalah pujilah, Yahweh itu Tuhan. Jadi pujilah Tuhan. Saudara lihat, walau pasal terpendek, tapi nama Tuhan ditulis banyak-banyak. Sungguh luar biasa. Dalam hidup kita, usahakanlah nama Tuhan sebanyak-banyaknya. Diungkapkan, ditampilkan, diucapkan. Kita tunjukkan kemana-mana. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Biar waktu kita mungkin tinggal sedikit lagi. Mungkin kesempatan kita tidak banyak. Mungkin waktu kita untuk kemana-mana juga tidak bebas. Gunakan sebanyak-banyaknya untuk mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membuat Tuhan itu masyhur atas hidup kita. Amin. Nah, itu yang kedua keistimewaannya. Keistimewaan yang ketiga dalam Mazmur 117 ini adalah diawali dengan pujilah Tuhan dan diakhiri dengan pujilah Tuhan, yaitu haleluya tadi. Saudara lihat, ayat ini ditulis diawali dengan pujilah Tuhan dan diakhiri dengan pujilah Tuhan, yaitu haleluya. Dalam hidup kita, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tutup mata, usahakan kita terus memuji Tuhan. Bangun pagi, yang pertama Tuhan. Jangan bangun pagi yang pertama handphone. Bangun pagi yang pertama firman. Dengar khotbah, dengar lagu-lagu rohani. Jangan kopi yang ditanya, "Mak, mana kopi? Mak, mana koran? Mak, ayam sudah kasih makan atau belum? Pak, itu bagaimana kucing? Pak, itu bagaimana anjing? Pak, bagaimana itu pintu sudah ditutup atau dibuka? Pak, itu motor sudah dipanaskan atau belum?" Pertama-tama bangun, jangan itu dulu. Dimulai dengan pujilah Tuhan.
memuji Tuhan dulu. Jangan baru bangun langsung bersungut-sungut, marah-marah, gemeng-gerutu, inilah itulah. Mari kita puji Tuhan. Diawali dari sejak bangun pagi. Pujilah Tuhan. Saya senang ada satu lagi berkata, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Nah lihat, pujilah Tuhan. Bangun pagi, puji Tuhan. Nanti mau tidur lagi, puji Tuhan. Yaitu dengan berdoa, bersyukur. Jangan langsung tutup mata, langsung tidur, nggak ingat Tuhan, masa bodoh. Pokoknya begitu naik tempat tidur langsung tutup mata. Naik tempat tidur tidak perlu berdoa lagi. Toh tadi pagi juga sudah berdoa. Barusan juga makan sudah berdoa. Bapak Ibu saya ajak, sebelum kau tidur, ingat Tuhan lagi. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Dengan kita bersyukur, dengan kita memuji Tuhan. Diawali dengan pujilah Tuhan, dan diakhiri saat kita tidur dengan pujilah Tuhan. Amin. Jangan kita mengakhiri tanpa memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Keistimewaan yang keempat, yang bisa kita lihat dalam Mazmur 117, yaitu saling berkaitan dalam setiap kata dalam satu ayat. Kalau kita lihat dalam ayat 1, lihat, pujilah Tuhan, Dia berkaitan dengan megahkanlah Dia. Ayat 2, sebab kasih-Nya hebat dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu pujilah Tuhan dengan haleluya. Saudara lihat, ayat-ayat ini meskipun pendek, meskipun singkat pasalnya, tetapi memiliki satu kaitan yang luar biasa. Satu hubungan ayat yang satu dengan ayat yang dua. Ini memberikan pengertian bagi kita. Maksudnya begini, dalam hidup kita, usahakan kita mempunyai satu jalinan kekuatan atau satu keikatan yang erat antara kehidupan kita di rumah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kita berada, ada saling keterkaitan yang benar. Jangan kalau di gereja kita haleluya, kalau di luar kita halelupa. Jangan nanti kalau di gereja kita menyembah Roh Kudus, lalu di tempat kerja kita menggunakan Roh Kudus. Bagaimana itu ada keterkaitan? Bagaimana bisa ada satu jalinan ikatan? Keterikatan, kebersamaan, terkait satu dengan yang lainnya. Bangun hidup kita itu saling berkaitan. Jangan pasang kalung salib, lalu hidupnya tidak sama dengan seperti salib ini. Saya pernah melayani anak mahasiswa. Saya lihat ada kalung salibnya. Tapi maki-maki, ngomong kotornya, wadadadada. Saya bilang, saya tegur. Gak malu ya sama salib yang di sini. Dia karena kaget saya tegur begitu, dia tertunduk dan dia pergi. Sejak itu kalau ketemu saya dia nunduk-nunduk, malu. Bagaimana kita bisa menggunakan logo dan lambang-lambang yang berbau tentang Kristus, berbau tentang Kristen, berbau tentang Tuhan, tapi hidup kita tidak memancarkan tentang kehidupan itu. Kita tunjukkan kita punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Amin. Mari dimanapun kita berada, di tempat kerja, kita memuji Tuhan. Saya kerja juga. Sambil kerja saya kadang nyanyi. Mereka yang muslim-muslim, mereka yang agama lain mendengar suara saya nyanyi.
Ada yang bilang, waduh Pak Patris itu cengkongnya itu ada alunan lekuk-lekuk lagunya bagus katanya. Ada yang bilang sama saya, Pak Patris itu dulunya guru musik kah? Saya bilang tidak. Saya biasa saja, cuma saya suka aja. Kalau nyanyi ya saya belajar, saya bisa dikasih suara, ya bisa untuk memuji Tuhan, saya pakai buat Tuhan, memuji Tuhan. Jadi satu hal yang luar biasa, kesempatan untuk kita selalu ada satu keterkaitan antara kita ada di rumah, di tempat pekerjaan, di gereja. Jangan sampai nanti terdengar berita dari orang, oh Kristen Thomas. Nanti kalau di gereja dia tobat, kalau di rumah dia kumat. Kalau di gereja dia tobat, nanti di tempat kerja dia kumat lagi. Jangan. Jadilah orang Kristen yang serius dan sungguh-sungguh. Amin. Mari gunakan kesempatan kita. Sekalipun hanya 2 ayat. Tetapi punya hal yang luar biasa. Dari sini kita akan belajar. Yang pertama, siapa yang harus dipuji? Mazmur 117 menjelaskan dalam ayat 1a, yaitu berkata, siapa yang harus kita puji? Ayat 1 berkata, pujilah Tuhan. Jadi yang kita puji itu harus Tuhan. Jangan puji diri sendiri. Jangan puji kehebatan-kehebatanmu. Jangan puji itu petinggi-petinggi. Jangan puji itu koneksi-koneksimu. Jangan kau puji itu bahwa kau punya harta yang banyak. Kau punya kekuatan dan kesanggupan. Jangan. Pujilah Tuhan. Itu sebabnya saya membiasakan diri kemanapun saya bersalaman. Dengan siapapun. Kalau kesalaman, saya akan mengucapkan puji Tuhan. Mungkin di gereja sudah lihat, kalau setiap salaman saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang harus kita puji. Habis melayani, habis melakukan kegiatan, habis mendapat sesuatu yang sukses, puji Tuhan. Jangan biarkan dirimu untuk dipuji. Balikan pujian itu ke Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan. Jadi bukan kita. Kalau kita bisa sukses, kalau kita bisa diberkati, kalau kita bisa sehat, jangan memuji diri kita, jangan. Teguran keras dalam kitab Yakobus. Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang memuji hari esok. Apa yang kau lakukan dan kau berkata pasti berhasil, pasti bisa. Jangan. Kita serahkan ke Tuhan. Biarkan Tuhan. Kembalikan ke Tuhan pujian. Itu sebabnya, maaf Bapak Ibu Saudara. Setiap pujian yang diberikan dalam komentar grup, di grup, itu maksudnya, saya pasti tidak akan memberikan komentar. Saya akan menghilang. Kenapa? Takut. Kalau dipuji itu takut. Saya orang yang paling takut kalau dipuji. Karena siapapun yang memuji saya selalu mempersiapkan diri. Sebab setiap pujian itu bagi saya, di depan ada lubang. Jadi kalau ada yang bilang, wah Bapak itu bagus, wah Bapak, saya sudah siap-siap. Kalau saya tidak menjaga diri, tidak menguasai diri dengan pujian yang diberikan, masuk lubang. Makanya setiap kegiatan apapun saya langsung cepat-cepat menghindar. Cepat-cepat menghilang, cepat-cepat pergi. Supaya nggak dipuji-puji. Tujuannya apa? Jangan merasa diri dipuji. Nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya. Saya ini orang yang, aduh minta ampun deh. Kalau mau dibilang, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, ku hidup hanya kasih Tuhan, ku hidup hanya oleh anugerahnya. Bayangkan, kalau kita mau puji, tidak apa-apanya. Ayat ini berkata,
Siapa yang harus kita puji? Tuhan. Jadi jangan puji hartamu, jangan puji pangkatmu, jangan puji titel-titelmu, jangan puji semua kebanggaan-kebanggaanmu. Hapus itu. Biar Tuhan saja yang dipuji. Amin. Yang kedua, dari pasal ini kita belajar siapa yang harus memuji Tuhan. Yang pertama tadi kita bisa siapa yang harus dipuji adalah Tuhan. Yang kedua, siapa yang harus memuji Tuhan? Ayat 1b berkata, pujilah Tuhan. Ayat 1b, hai segala bangsa. Jadi yang memuji Tuhan adalah hai segala bangsa. Siapa segala bangsa? Segala bangsa adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada bersama dengan kita. Apakah itu teman kerjamu, teman kuliahmu, teman sekolahmu, tetangga-tetanggamu, itulah segala bangsa. Pertanyaannya, apakah mereka telah memuji Tuhan? Apakah anak-anakmu telah memuji Tuhan? Apakah asisten rumah tanggamu telah memuji Tuhan? Apakah rekan-rekan kerjamu telah memuji Tuhan? Mungkin bagi mereka yang muslim tidak mungkin memuji Tuhan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Tapi mereka menghargai Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang ada dalam diri kita. Mungkin saja mereka berkata, aduh, dekat dengan dia saya senang. Jadi dia memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan orang kalau lihat kita itu kayak setan. Itu bukan kita yang dipuji, setan yang dipuji. Saya itu kalau dengar teman ngomong setan, saya kaget. Ya, bukan Tuhan yang dipuji. Coba kalau dia memuji dengan ucapan Tuhan disebutkan, saya rasa senang. Dengan lain kata, dia ingat tentang Tuhannya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan, anak-anak kita memuji Tuhan enggak? Jangan nanti dia nyanyinya kemana, kemana, kemana. Nyanyi lagu-lagu dunia aja. Kau sakiti aku, kau hianati aku. Kau itu yang dinyanyikan ke lagu-lagu dunia, lagu-lagu rohani. Ajak anak-anak kita untuk memuji Tuhan. Saya seringkali ajak anak-anak saya yang lagi nyanyi lagu-lagu dunia. Kalau Bapak Ibu itu aja Pak Pendeta nyanyi lagu itu, saya cuma 1 kalimat, 2 kalimat, sisanya saya tidak tahu. Saya hanya pakai buat ilustrasi. Kadang-kadang itu kalau sebuah acara, saya seringkali dengan teman-teman gitu, kalau ketemu dalam sebuah event, sebuah acara, mereka bilang, ayo nyanyi Papa, terus nyanyi. Saya bilang saya tidak tahu nyanyi. Kalau suruh nyanyi lagu gereja saya tahu, lagu rohani saya tahu. Saya masih ingat dulu, saya bisa main musik sedikit. Satu kali ada acara, mereka undang dan mereka tahu saya bisa main musik, mereka suruh saya bilang saya nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada satu lagu dunia pun yang saya hafal. Saya bilang sama mereka, anak-anak saya, biasakan nyanyi lagu-lagu tentang Tuhan. Berikan pujian hanya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur 103. Saya ingat ayat ini, ayat 1 dan ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Masalah yang terjadi dalam hidup kita tentang memuji Tuhan itu seringkali juga ditulis dalam Mazmur 103 ini jelas. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya renungkan, di dalam diri kita itu ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa tidak pemasmur tidak bilang, pujilah Tuhan hai rohku, pujilah Tuhan hai tubuhku. Dan Tuhan kasih pengertian sama saya. Berapa banyak kita ada di tempat ibadah, tubuh kita di tempat ibadah, tapi jiwa kita tidak di tempat ibadah. Jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak.
Tubuh terdiri dari panca indera. Roh kita terdiri dari intuisi. Pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Dan koneksitas atau hubungan kita dengan Tuhan itu ada di roh. Kita di gereja. Tubuh kita tepuk tangan. Mulut kita memuji. Tapi pikiran kita tidak di tempat ibadah. Tidak ke Tuhan. Berapa banyak kita kalau doa, tutup mata, tubuh kita ada di tempat ibadah, tubuh kita ada di dalam kondisi menyembah, tapi pikiran kita ada di mana-mana. Adalah nanti di kandang ayam, adalah nanti di dapur, kita ada di gereja, kita ingat-ingat, aduh status Facebookku, aduh status WA-ku, siapa ya yang lihat, siapa yang komentar, siapa yang like, aduh. Nah, saudara lihat, tubuhmu ada di ruang ibadah, tetapi pikiran dan perasaanmu tidak di situ. Itu sebabnya pemazmur bilang, hai jiwaku, dia ajak jiwa untuk memuji Tuhan. Bapak ibu saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan juga mungkin begitu. Lagi dengar firman Tuhan, ingat, aduh air lagi masak di dapur, aduh anak belum dikasih mandi, aduh ayam belum dimasukin, dan segala macam. Fokuskan jiwamu hanya untuk memuji Tuhan. Amin. Siapa yang harus memuji? Hai segala bangsa. Yang ketiga, dari Mazmur 117 apa yang dapat kita pelajari? Yang ketiga adalah apa alasannya kita memuji Tuhan? Dalam ayat 2, kita memuji Tuhan sebab kasih Tuhan, sebab kasihnya hebat atas kita. Kasih kesetiaan Tuhan atas hidup kita itu luar biasa. Sekalipun kita tidak mengasihi, dia tetap mengasihi. Sekalipun kita hitam, kotor, seperti kain kesumba, kita pun noda, tapi kita bisa disucikan dan dipulihkan. Kita bisa diterima Tuhan kapanpun, dalam kondisi apapun. Tuhan tidak pernah menolak kita sebagai orang yang dikasihinya. Hari ini sadarilah bahwa kasih Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Engkau lagi kesusahan, engkau lagi kesulitan. Mungkin ekonomi lagi morat-marit, ekonomi sedang terjepit, engkau sedang kesusahan masalah keuangan, engkau sedang menghadapi masalah krisis ekonomi, engkau sedang menghadapi situasi sulit oleh karena tidak ada pekerjaan, tidak ada apa yang bisa kau lakukan. Mungkin kesehatanmu terganggu, mungkin keadaan rumah tanggamu juga tidak nyaman, engkau sedang menghadapi masalah-masalah besar. Saya kaget kemarin baca lihat di televisi, di Jawa Barat tingkat perceraian yang cukup tinggi. Oleh karena alasannya apa? Dari sekian ibu-ibu yang ditanya, masalah ekonomi rumah tangga. Saya berharap jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun masalah ekonomi sulit, tetap kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap akan memelihara kita. Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan. Mari agungkan kebaikan Tuhan, sebab kasih Tuhan itu hebat atas kita. Yang keempat, yang terakhir, dari Mazmur 117 apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Dari sini kita bisa belajar banyak cara kita bisa memuji Tuhan. Mungkin engkau bisa hanya berdoa, bersiul, bernyanyi dengan suara pelan, atau saudara hanya tutup mata merenungkan tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Engkau bisa mengucapkan kalimat-kalimat Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Saya kalau melihat langit, melihat tanaman, saya berterima kasih Tuhan, Tuhan baik. Saya teringat satu kali ketika saya ada di kantor Kementerian Dalam Negeri. Biasanya saya sampai sore, sampai malam lagi buat berita.
Tiba-tiba ada yang kasih SMS sama saya. Anda mendapat tambahan, Anda mendapat bonus pulsa 50.000. Saya seakan tidak percaya. Pulsa saya hanya 5.000. Wah, saya langsung senang. Saya cek, ternyata benar. Wah, saya langsung puji Tuhan. Langsung ucapkan kalimat puji Tuhan. Belum ada 5 menit. Lagi sementara duduk ketik-ketik di laptop. Tiba-tiba masuk satu orang dan bilang, nih, saya bawakan kalian 1 bungkus nasi goreng. Waduh, lapar-lapar begitu. Lalu ada orang kasih, saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tulis di Facebook. Saya buat kalimat apa yang saya alami ini menjadi ucapan syukur. Puji Tuhan. Tidak ada pulsa dapat pulsa. Lagi lapar-lapar dikasih nasi goreng. Ada yang komentar. Ya begitu aja bersyukur. Begitu aja. Apa sih? Saya kaget. Ini orang dalam hati saya dia tidak tahu bersyukur ini. Langsung saya tulis dan balas komentarnya. Saya bersyukur untuk sepiring nasi goreng ini bisa tersedia dan saya bisa nikmati dengan enak. Kenapa? Saya jelaskan sama dia. Untuk bisa 1 piring ini tersedia, membutuhkan 3 bulan lebih petani menanam padi. Membutuhkan puluhan juta membangun pabrik minyak untuk menggoreng nasi goreng ini. Membutuhkan puluhan juta untuk peternak itu pengusaha beternak ayam sehingga ada telurnya dan saya bisa makan. Dan masih banyak lagi saya bisa jelaskan. Dia tidak lanjutkan komentarnya. Saudara lihat, hal yang kecil dan sepele banyak orang tidak bisa memuji Tuhan. Anggap hanya biasa. Bisa bernafas, bisa bersuara, bisa leluasa, bisa bergerak. Ya anggap itu biasa. Hari ini kalau engkau masih sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan pujian pengagungan dengan syukur. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Saya akhiri khotbah saya pada malam hari ini. Biar firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar memberkati. Kita bisa menikmati firman Tuhan dan kita bisa belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Apa yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biar firman-Mu memberkati kami. Memberi kami kemampuan dan pengertian yang baru untuk kami belajar bersyukur. Untuk mengagungkan Engkau keluar dari mulut dan perkataan kami. Bukan cacian dan makian yang keluar. Bukan sikap-sikap negatif kami. Tapi biarlah pujian dan pengagungan keluar dari mulut kami. Dalam kehidupan kami hanya Engkau lah yang dimasyurkan dan diagungkan. Patutlah kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Seberapa kami telah mendengar firman-Mu, kiranya firman yang menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita satu dalam doa sekali. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan dengan kepala yang tertunduk, namun dengan hati yang senantiasa terangkat kepada-Mu, menandai puji dan syukur untuk saat ini kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Dikau dalam ibadah minggu bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang hidup yang sudah disampaikan oleh hamba akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dan kami saat ini sebagai umat adalah umat pemenang. Kami percaya Engkau tetap setia menolong dan melindungi kami. Lewat syafaat ini kami berdoa secara khusus
untuk setiap keluarga, rumah tangga jemaatmu di tempat ini. Engkau melihat dan mengenal pribadi lepas pribadi, baik sebagai suami pun sebagai istri, bahkan sebagai anak. Kami percaya Engkau melihat dan mengenal semua dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan, baik di kantor sebagai abdi negara, maupun yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, dalam usaha-usaha mandiri, baik itu di kebun maupun di sawah, bahkan dimanapun mereka mengerjakan tugas dan pelayanan. Anak-anak yang Engkau sudah karuniakan dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan, Engkau juga tetap tolong sertai berkati, sehingga mereka semua semakin kuat di dalam Dikau. Begitu juga segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi setiap umat, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami dibuat tidak berdaya, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Immanuel, dan kami pun semakin berserah hanya kepadamu. Begitu juga ada rencana jemaat di tempat ini untuk membangun rumah ibadah atau rumah doa yang juga kami kenal dengan istilah gereja. Inilah kerinduan dan harapan jemaatmu di sini. Kami tidak berdaya terhadap hal ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat. Olehnya itu, kami hanya berserah kepadamu. Engkaulah jawaban terhadap kenyataan ini, sehingga kerinduan jemaatmu di sini boleh terwujud dengan baik. Juga bagi jemaat yang lain, mungkin ada dalam kelemahan tubuh, kami tidak tahu persis, baik dalam perawatan medis di rumah-rumah sakit, pun dalam perawatan di rumah-rumah mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tidak biarkan. Jamahlah, pulihkan, sehingga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh boleh kembali dalam tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitu juga kami berdoa keluarga besar Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati jemaat ini dalam setiap program pelayanan dan kesaksian bagi pekerjaan Injil. Kuatkan para hamba-Mu di dalamnya, baik sebagai pendeta, penatua dan semas, bahkan pengurus-pengurus kategorial. Kami percaya Engkau tetap tolong dan lindungi dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang walaupun sebagian besar dari kami masih dalam bentuk ibadah online, tapi kami percaya Engkau Allah ada di dalamnya bekerja dan melayani kami semua. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam berbagai pergumulan. Kami tidak tahu persis pergumulan apa yang mereka alami rasakan, tapi kami percaya Engkau sendirilah yang akan memulihkan. Pemerintah bangsa dan negara, kami juga tetap berdoa. Engkau melihat dan mengenal mereka semua. Kuatkan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan di bidang pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga semua roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga dalam masa-masa pandemi COVID-19, kami semakin dibuat tidak berdaya, tapi kami percaya badai akan segera berlalu, karena kuasa lebih besar daripada virus corona. Dan biarlah hidup dan kehidupan ini kami hanya berserah kepada-Mu. Ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Marilah sidang jemaat bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, kita akan menabur di ladang Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Dengarkanlah ajakan untuk memberi, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Semuanya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Berikan suara. Semuanya angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu khawatir, Dia Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Here we go. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan seru. Serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, Tak perlu Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Oh yeah. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Katakan kepada kiri kananmu. Tak perlu Dia sanggup. semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. berikan sambutan bagi Tuhan yang dong. Semuanya siap berdiri. Siap. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
Mari sidang jemaat kita berdoa, mengucap syukur untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. I have one desire.
terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak-anakmu. Engkau akan terus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, berkat melimpah-limpah, kebahagiaan ada atasmu di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya.